Halo, kami dari kelompok 1 akuntansi pengantar kelas C akan mempersembahkan materi merchandising company dengan anggota kelompok Anggun Rahimi NIM 8, Anissa NIM 9, Dayu NIM 21, dan Dea NIM 22. Definisi merchandising, yaitu perusahaan yang menjual produk yang diperoleh dari pihak lain ke pelanggan atau disebut dengan perusahaan peritel. Contohnya yaitu perusahaan Matahari menjual pakaian, Hero Supermarket menjual makanan dan kebutuhan sehari-hari, toko Gunung Agung menjual buku dan alat tulis, perusahaan AC Hardware menjual peralatan elektronik. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Aktivitas utamanya membeli barang, menjual dan menyimpan. 2. Tidak melakukan proses produksi. 3. Total hasil keuntungan berpatok pada total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. 4. Barang yang dijual langsung dijual tanpa adanya proses pengolahan. 5. Kegiatan akuntansi berlandaskan akun persediaan barang. Jenis perusahaan dagang berdasarkan barang yang dijual. 1. Barang produksi atau mentah menggunakan produk barang baku, contoh serbuk kayu. 2. Perusahaan barang jadi menggunakan produk jadi, contoh kursi dan pakaian. Berdasarkan jenis konsumen. 1. Perusahaan wholesaler atau perusahaan besar, contohnya pedagang grosir. 2. Perusahaan middleman atau perusahaan perantara. Yang ketiga, perusahaan retail atau perusahaan pengajar, contoh warung dan kios. Akun perusahaan dagang. Akun perusahaan dagang sama dengan akun pada perusahaan jasa. Yang membedakan hanya persediaan, penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, harga pokok penjualan, dan ongkos kirim penjualan. Akun persediaan, yaitu sisa barang dagang di akhir periode akuntansi yang dilaporkan di aset lancar di neraca. Akun penjualan, total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan cash dan kredit. Akun retur dan potongan penjualan. Retur yaitu kondisi di mana barang yang sudah terjual lalu dikembalikan. Potongan penjualan yaitu kondisi di mana barang cacat atau rusak maka penjual memberikan potongan. Akun diskon penjualan, yaitu yang diberikan oleh penjual pada pelanggan untuk pembayaran di awal atas penjualan kredit. Akun harga pokok penjualan, yaitu harga pokok barang yang telah terjual pada pelanggan. Akun ongkos kirim penjualan, yaitu biaya ongkos ketika mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Selanjutnya kita masuk pada materi transaksi perusahaan dagang yang di dalamnya terdapat penjualan, pembelian, ongkos kirim, dan pajak. Transaksi penjualan, yaitu perusahaan dapat menjual barang secara tunai maupun kredit. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan Solusinet menjual barang seharga 1.800.000 dengan sisa persediaan 1.200.000. Akun yang terkait, kasnya bertambah 1.800.000, penjualan bertambah 1.800.000, dan sisa persediaan 1.200.000 dengan HPP 1.200.000. Penjualan secara kredit, transaksi 510 untuk Solusinet dengan sisa persediaan 280. Akun yang terkait, piutang usaha dan penjualannya bertambah 510 dengan sisa persediaan 280. Diskon penjualan diberikan oleh penjual pada pembayaran awal untuk pembayaran kredit. Contohnya, Solusinet menawarkan diskon 2% bila pembeli membayar dalam 10 hari setelah tanggal faktur. Jika tidak mengambil, maka fakturnya akan jatuh tempo dalam 30 hari. Bila pembeli membayar dalam masa faktur yaitu 10 hari, maka akan mendapatkan diskon 2% 1.500.000. Maka kasnya bertambah 1.470 dengan diskon penjualan 30.000 dan piutang usahanya 1.500.000 kredit. Retur dan potongan penjualan. Retur yaitu kondisi di mana barang sudah terjual, kemudian dikembalikan. Potongan penjualan yaitu kondisi di mana barang yang cacat atau rusak, maka penjual dapat mengurangi harga barang tersebut. Diasumsikan biaya barang yang dikembalikan adalah 110 kepada Solusinet dengan retur potongan penjualan 225. Maka retur penjualannya itu bertambah 225, piutang usahanya berkurang 225, persediaannya bertambah 140 dengan HPP 140. Transaksi pembelian. Bila perusahaan Solusinet membeli suatu barang baik cash maupun kredit akan mempengaruhi transaksi keuangan yang ada. Contohnya, apabila Solusinet membeli secara cash, maka kas akan berkurang. Namun apabila membeli secara kredit, maka utangnya akan bertambah dan persediaan di keduanya akan bertambah.
Diskon pembelian, diskon yang diambil lebih awal oleh pembeli untuk menghindari harga pokok pembelian. Diasumsikan Alfa Teknologi mengeluarkan faktur senilai 3 juta kepada Solusinet pada tanggal 12 Maret dengan syarat 2/10 N/30. Maka persediaan dan utang usaha akan bertambah 3 juta. Kemudian dengan sistem pembayaran tanggal 22 Maret akan terjadi utang usaha kas persediaan berkurang, namun pada 11 April hanya membayar utang usahanya saja. Yaitu dalam potongan pembelian. Pada tanggal 2 Mei Solusinet membeli barang senilai 5 juta dari Detailing. Kemudian 14 Mei Solusinet mengembalikan barang tersebut dan 12 Mei akan membayar faktur awal dikurangi retur. Maka pada tanggal 2 Mei persediaan dan utangnya bertambah. Kemudian tanggal 4 Mei utang usaha dan persediaannya berkurang karena pengembalian, dan tanggal 12 Mei utang usaha, kas dan persediaan berkurang karena pelunasan. Materi selanjutnya yaitu ongkos kirim, pajak penjualan, dan diskon barang. Yang pertama ada ongkos kirim. Pada tanggal 10 Juni, Solusinet membeli barang dari Magna Data secara kredit senilai 900.000 dengan syarat FOB titik pengiriman dan membayar ongkir sebesar 50.000. FOB titik pengiriman yaitu ongkos pengiriman ditanggung pembeli dari titik pengiriman sampai titik tujuan. Pada transaksi pertama, persediaan bertambah 900.000, utang usaha bertambah 900.000. Sedangkan pada transaksi kedua, persediaan bertambah 50.000, sedangkan kas berkurang 50.000 untuk biaya ongkos kirim. Bila dalam transaksi terdapat syarat FOB titik tujuan, maka ongkos kirim akan ditanggung penjual sampai ke tujuan akhir. Pada tanggal 15 Juni, Solusinet menjual barang kepada Kiki secara kredit senilai 700.000 dengan syarat FOB tujuan. Harga pokok penjualannya 480 dan Solusinet membayar ongkos kirim sebesar 40.000. Akun-akunnya berupa piutang usaha bertambah 700.000, penjualan bertambah 700.000, dan sisa persediaannya 480.000 dengan HPP 480.000. Ongkos kirimnya bertambah 40.000, sedangkan kas berkurang 40.000 untuk FOB tujuan. Pajak penjualan. Semua produk yang dijual memiliki PPN sebesar 10%. Bila penjualan tunai, maka PPN akan dipotong dari kas, namun bila kredit, maka PPN akan dibebankan pada piutang usaha. Penjual mencatat penjualan kredit senilai 100.000 yang dikenakan pajak 10%. Piutang usaha bertambah 110.000, penjualan bertambah 100.000, sedangkan utang PPN bertambah 10.000. Diskon dagang, yaitu kondisi di mana pedagang besar menawarkan diskon khusus bagi kelompok pembeli tertentu seperti pemerintah atau pedagang lain yang membeli dengan jumlah besar. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.